naskah membuat perkumpulan ini merasa gelisah. Tema upacara adat yang ditentukan membuat mereka memutar otak untuk menulis karya terbaik. Perdebatan pun tak terelakkan dengan idealisme masing-masing. Akan tetapi perdebatan tersebut menjadi sebuah ide yang tak disangka-sangka. Sanggar Seni Rasi dengan penanggung jawab Medi Saputra, sutradara Medi Saputra, penata artistik Zander Deden dengan judul naskah Malam Terakhir. Sudah aku katakan, jika kau tidak mampu memahami juknis lomba ini, jangan maksakan otakmu bekerja di luar kapasitasnya. Lagi pula, tak ada kewajiban kau harus mengikuti lomba ini. Aku adalah seniman masa depan. Di pundakkulah peradaban itu nantinya. Memangnya, jika kau tidak mengikuti lomba ini, apakah predikatmu sebagai seniman akan dicabut? Bisa saja. Sebab orang-orang akan lupa dengan karya-karya yang telah menghasilkan. Dan bisa-bisa luput dalam diskusi-diskusi warung kopi. Wow, bukan itu indikator penilaiannya. Aku menduga, jangan-jangan kau hanya mengincar hadiahnya, kan? Kalau kau menang, kau bisa membeli semua buku-buku kesenian yang kau mau, membayar pajak-pajak kendaraan yang sudah bertahun-tahun belum kau lunaskan, atau hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan aktivitas kesenian. Betul, Kali kan? ini kau salah. Aku benar-benar ingin menasbihkan diri menjadi seniman sejati, bukan seniman royalti. Ya, tentu saja boleh. Tak ada larangan. Tapi, jika memang begitu, menulislah terus tanpa menunggu lomba. Tak bisa buktikan sekarang. Butuh rekam jejak. Bertahun berselang, kau pasti bisa melihatnya dengan jelas. Benih-benih yang kutanam akan bermekaran dengan subur yang dihinggapi kupu-kupu. Hei, kau itu kan baru menanam benih. Kalau benihnya tumbuh, merawatnya kan akan jadi lebih susah. Sebelum kau katakan, semua itu telah kupikirkan. Pupuknya pun telah disiapkan. Aku percaya bunga-bunga ini akan bermekaran dengan subur. Oh, oke. Kalau begitu, kopi sudah aku siapkan sebagai bahan bakar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kau harus ingat, aku tak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah aku jawab. Jangan jadi keledai, mengharapkan hasil yang berbeda dari tindakan yang sama. Oh iya, ngomong-ngomong, apa tema lomba penulisan naskah ini? Nah, tema lomba penulisan naskah, upacara tradisi sebagai sumber penulisan naskah lakon. Gimana menurutmu? Ya, klasik. Hah? Masa? Ya, itu bukan tema yang baru. Menjadi baru karena kau baru mengalaminya.
Sebelum teater-teater modern bermunculan seperti sekarang, teater-teater tradisional selalu bersentuhan dengan agraria. Kehidupan pertanian yang berhubungan dengan tanah, air, kemakmuran, kesuburan, produksi, hama, dan musim kering. Apabila itu semua kita kaitkan dengan siklus semesta, maka religi menjadi tematik yang dominan. Nah, begini. Mulanya, seni teater itu bersifat sakral. Jadi, teater tradisi tak bisa dilaksanakan sembarang waktu. Perlu alasan dan maksud tertentu sesuai dengan sistem kepercayaan masyarakatnya. Oh, ya. Lantas, bagaimana dengan pertunjukan teater yang berbau upacara tradisi? Jangan-jangan kau ini masih ragu dengan istilah upacara tradisi? Sudah, tak perlu kau jawab. Biar aku yang menjelaskannya secara teoritis. Empat fungsi teater tradisi. Yang pertama, sebagai sarana upacara. Upacara dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang runtut, mulai dari awal hingga akhir. Pada tiap tahapan ada yang namanya aktivitas. Aktivitas ini bisa kita artikan sebagai alur. Kemudian, orang-orang yang berkaitan di dalam dengan segala peran, tutur, kata, mantra, dan senandung yang diucapkannya. Mereka itu disebut sebagai aktor. Selanjutnya, tempat dan segala konteks yang berkaitan dengan upacara tradisi itu disebut sebagai latar, setting, dan properti. Maka dari itu, upacara tradisi adalah pertunjukan teater. Nah, bagaimana dengan pertunjukan teater yang berbau upacara tradisi? Begini ya, biar aku jelaskan kembali. Upacara tradisi terbatas pada waktu pelaksanaan, jadi tak bisa dilaksanakan untuk kamu. Maka dari itu perlu adanya kreativitas agar upacara tradisi bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun sebagai tuntutan dari kemajuan kesenian modern. Loh, kesakralan di mana? Menghilangkan kesakralan tradisi sama saja dengan pengkhianatan kepada kekayaan leluhur. Seni modern kan harus mempertahankan itu, bukan mas baliknya. Ini demi tampil pada event tertentu, tradisi diubah, bukan dihancurkan dengan menambah unsur kebaruan atas nama teori dan konsepsi, atau malah cuma malam tahun baru. Tai. Hei, nanti kopimu itu dingin, panaskan lagi dalam dadamu. Orang marah. Ya, kau boleh saja marah, tapi harus jelas. Memangnya kemarahanmu itu kau tunjukkan pada siapa? Siapapun yang telah mengolok-olok tradisi, siapapun yang telah mengacak-acak tradisi, bertanggung masyarakat kita ini. Oleh kita dihancurkan sesuai kepentingan kita. Ya, bukankah panitia lomba ini yang mengarahkannya ke sana? Brengsek. Santai bro. Begitukah cara junior menyambut seniman senior? Untuk seniman sepertimu, jangan ada pantas. Wah, pertempurannya sampai ke dunia nyata ya. Kampungan. Orang yang belum terbiasa menembak, yang suka gagap jika diberi senjata, psikologisnya belum matang. Jangan terlalu yakin pada senjata. Meskipun senapanmu bagus dan pelurunya tajam, tapi jamin kau akan menembak musuh tepat di dadanya. Salah-salah, peluru mulai ngaris menusuk angin. Kau pikir dengan menguasai teknik menembak, kau akan menang dalam perperangan? Tadi itu, Bung. Yakin menang ke peluru tumpul? Oke, cukup. Malam ini tampaknya akan menjadi semakin seru ya. Apabila kalian berdua hidup di zaman Bung Karno, mungkin kalian adalah 2 dari 10 pemuda yang terpilih. Menganalogikan lomba sebagai peperangan, ya itu bukan hal yang buruk. Tapi jangan sampai peperangan itu mengilhami kalian pada kebencian. Saat berlomba, yang dihadapi itu lawan, bukannya musuh. Berlawanan boleh, bermusuhan jangan. Kau menulis tentang apa? Wede, ternyata kau sudah punya banyak bahan ya. Oh iya. Tentu saja. Aku dengan merangkainya dalam konflik-konflik kecil, kemudian meledak menjadi klimaks yang tak terduga. Upacara apa yang kau pilih? Aku memilih upacara Niti Mahlika. Kelinci. Iya.
Sudah kau riset? Tuntas. Kalau begitu, boleh kau ceritakan sedikit? Kami penasaran ingin mendengarnya, iya kan? Alah, Oke, baik. Kau harus depan. Pura-pura tulis. Lalu diam-diam mengingat. Lantas pulang dan menuliskannya menjadi ide cerita. Jadi ceritanya seperti ini. Zaman dahulu kala, di satu kerajaan di Bukit Kaco, ada satu kerajaan yang dipimpin oleh ratu bernama Gadis Saritahati. Ratu ini berasal dari Bandaru. Ia melakukan perjalanan ke Indochina, ke Jawa, Mataram, dan tiba di Bukit Kaco Kerinci. Di sana tidak ada manusia. Sedangkan ia ingin mendirikan kerajaan. Mintalah ia pada Sang Koli. Dengan ilmunya, dia mengumpulkan dewa-dewi penghuni daerah. Nah, untuk memilih seorang pemimpin dari mereka, dia katakanlah dari Malika. Bung, tema lomba ini upacara adat, bukan cerita rakyat. Ini namanya riset. Diawali dari latar belakang. Orang mana yang butuh latar belakang? Orang butuhnya prosesnya seperti apa? Aku tak membahas prosesi. Aku penganut esensialis. Bagiku, upacara tidak hanya dinikmati sebagai suatu proses peristiwa, dan tetapi filosofi di balik upacara itu. Itu semua bisa dipelajari dalam kelas. Di atas bangku. Orang mau tahunya prosesnya seperti apa? Tahapan Niti Malika bisa kau lihat di YouTube. Hah? Ada di YouTube. Adalah. Coba kau cari. Ada kan? Nah, mestinya prosesi ini yang kau hadirkan dalam naskahmu. Wah, kacau. Tidak begitu, Bung. Dalam rancangan naskah yang akan dibuat, tahapan itu tidak akan aku hadirkan. Kita cukup mengambil esensi dari upacara Niti Malika. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ada banyak tahapan, ada juga banyak rintangan. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu tinggi yang bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, dalam upacara tadi, simbolkan dengan menari di atas pecahan kaca, berjalan di atas paku, meniti bara api, hingga ditusuk dengan bambu. Itu semua adalah simbolisasi perjuangan menjadi seorang pemimpin. Itu salahnya kau, Bung. Harusnya prosesi ini yang kau hadirkan di atas panggung. Jangan kau potong-potong. Ente benar-benar. Mana mungkin ada aktor yang mampu seperti itu kecuali mereka pemilik tradisi itu. Kita cukup mengalih wahanakannya ke dalam metafora panggung. Lagi pula, bermain api seperti itu di dalam panggung sangat tidak mungkin. Konyol. Itulah yang kupertentangkan. Mana bisa upacara tradisi yang diceritakan? Dia mesti dihadirkan. Setidaknya termuat dalam naskah. Dengan begitu, kita menjaga marwah tradisi, menjaga kekayaan leluhur. Ya, penonton cari tahu sendiri. Ah, Dasar junior. Wede. Semakin seru, semakin seru. Ayo dong, ngopi. Semakin asik saja ya. Sekarang kau Bunga. Kau akan menulis tentang apa? aku Ya, akan menulis tentang malam hari Inai. weh. Kalau gitu bisa kau ceritakan. Begini, malam tari Inai merupakan prosesi upacara pengantin etnis Korea. Bergelar malam tari Inai dilaksanakan pada malam hari. Oleh karena itu, dalam naskah yang ditulis akan memuat bagaimana prosesi upacaranya. Upacara malam tari Inai dipandu dengan upacara. Pelaku upacara lainnya bisa adat atau buat teganai sebanyak 5 atau 7 orang sebagai tepuk tawar. Pelaku lainnya yakni para penari silat tari Inai yang menggunakan gelar pendekar mereka masing-masing. Pendekar laki-laki bernama Hang Dua, Hang Jeban, Hang Lekir, Hang Kasturi, Hang Sapitri, dan Siang Diman. Nah, kalau pendekar perempuannya? Pendekar perempuan Putri Intan Terpilih, Putri Intan Baiduri, Putri Intan Kembali, Putri Intan Terselah, dan Putri Bang. Wede, menarik nih.
Terus prosesinya bagaimana? Nah, prosesinya kalau secara ringkas ada 3 tahapan. Tahap pertama, Dan memberikan tepuk tawar kepada kedua mempelai. Nah, sini. Tim perempuan udah duduk nih sini nih. oke, tahap kedua. Sabar. Ku jelaskan agar tak banyak terpotong-potong. Di sini ada semacam kursi pengantin. Pengantin laki-laki menuju ke tempat pengantin perempuan. Payungnya oleh payung api diikuti pihak keluarga. Pengantin duduk berdua, samping kiri dan kanan. Berbarislah dayang-dayang. Nah, kalau gitu tahap kedua. Diawali dengan menyalakan lilin yang ada di kamar lilin. Lalu pendekar silat tahi inai laki-laki melakukan silat tahi inai. Diiringi pukulan musik tentang go yang dipegang oleh perempuan. Lalu sesepuh adat memberikan tepuk tawar kepada kedua mempelai. Setelah itu, pengantin perempuan keluar berjalan dipayungi oleh payung api dan juga diikuti para dayang-dayang dengan menutup wajah dengan kipas. Kipas penutup wajah tak boleh lepas hingga upacara selesai. Kemudian, di part yang paling seru ada di bagian terakhir yang adalah Sudah. Jadi pusing aku. Jadi, seluruh prosesi upacara itu akan kau tampilkan dalam naskah. iya, dan akan kutulis secara rapi dan lengkap. Yang kutuliskan tadi masih banyak terpotong-potong. Apa menariknya seluruh prosesi itu kau tulis? Itulah tradisi. Tampilkanlah seperti itu. Sama saja namanya memindahkan tempat. Memang harus begitu. Meskipun kau tulis secara lengkap, sutradara berhak untuk tidak memunculkan prosesi itu di atas panggung. Oh, mana bisa? Proses sutradara itu punya pertimbangan artistik dan lainnya. Tidak bisa. Sutradara harus patuh terhadap naskah. Kenapa tidak bisa? Nih, akan aku buat ceritanya menjadi sepasang muda-mudi yang melakukan zina. Lalu, perempuan itu hamil. Karena pihak keluarga malu, tidak diadakan dalam upacara mereka. Nah, jadilah sejarah. Ada satu keluarga yang tidak melaksanakan upacara itu dalam pernikahan anaknya. Itu kan kau yang menulisnya seperti itu. Jangan masuk naskah orang dong. Kalaupun kau buat seperti itu, prosesi upacaranya mana? Penonton itu datang untuk melihat prosesi upacaranya. Oh begitu. Oh begini Ya, rupanya. penonton cari tahu sendiri. Hah? Mau cari tahu di mana? Ada di YouTube. Coba cari lagi. Ada. Jadi penonton nggak bisa cari sendiri nih. Makanya harus kita tuliskan dalam naskah agar sutradara punya panduan. Sutradara pun nggak bisa senang ngacak-ngacak naskah. Namun dia pikir gampang nulis naskah. Penulis dan sutradara itu perannya berbeda. Sutradara punya kuasa tafsir terhadap naskah yang memungkinkan hal-hal lain untuk dipotong atau dibuang. Itu karena dia tak punya kemampuan dalam menulis naskah. Kalau mau seenaknya, tulis naskah sendiri. Ini tadi naskahnya tulis sendiri. Mana bisa? Itu harus muncul. Bagaimana caranya bermain bara api di atas panggung? Bisa terbakar itu gedung. Itu tugasmu. Kau yang memilih upacara itu. Aku hanya mengambil esensi dari upacaranya. Itulah yang merusak tradisi itu. Berlebihan. Jadi, kalau aku mengambil upacara ini kembalikan, dan pasti berjalan di atas pecahan kaca, menginjak bara api, harus aku hadirkan. Harus aku hadirkan. Ya, setidaknya kau tulis secara lengkap dalam naskah. Atraksinya harus aku hadirkan. Kalau sudah tertulis dalam naskah, harusnya pun di atas panggung juga iya. Mana mungkin? Tapi mungkin kan? Sudah mengatakan tidak ada aktor yang mampu kecuali masyarakatnya, dan itu tidak bisa juga dipentaskan dalam gedung. Pentas ke ruang terbuka. Penontonnya bagaimana? Kenapa aku yang harus memikirkannya? Oke, kalau kau di posisi aku, apa yang akan kau lakukan? Upacara mana? Niti Maliga. Ya, masyarakat yang kualitas. Jangan kau cabut tradisi itu. Wow. Orang di kampung, nenek datu di sana itu akan kau hadirkan di sini demi menjaga tradisi. Memang harus begitu. Mana mungkin? Kau jangan merasa memiliki tradisi itu. Melihat kalian berdua berdebat, aku seperti sedang menonton pertunjukan teater. Temponya bagus, pingpong dialognya terasa, karakteristik tokohnya kuat. Wah, kalau aku tulis pasti sudah menjadi naskah dan bisa kuikutkan dalam perlombaan itu. Tapi sayang, aku tak menulisnya. Ayo dong, ngopi. Kok malah bengong?
bagaimana? Ireng, kau menulis untuk siapa? Untukku pribadi. Kemudian? Akan aku proyeksikan menjadi pertunjukan. Aku sutradaranya. Oh, orang lain boleh menggarapnya? Tentu boleh. Hah, kalau begitu, sekarang kau juga. Kau menulis untuk siapa? Untuk siapapun, dan akan kutulis secara lengkap. Orang lain boleh mementaskannya? Ya, terserah. Tapi jika pun ada yang mementaskannya, aku tak sudi jika naskahku diobrak-abrik. Maka dari itu, akan kutulis secara lengkap. Mainkanlah seperti yang kutulis. Naskah yang akan kau tulis tadi bisa saja sulit untuk dipentaskan. Bukan urusanku. Aku sudah pusing menulis naskah. Lalu, aku juga yang harus memastikan apakah naskahku pantas untuk dipentaskan. Parah. Oh, oke. Baiklah. Diskusi yang menarik ya malam ini. Aku di sini memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Dua perspektif kalian akan aku anggap benar, meskipun saling bertentangan. Tapi ada dua tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana proses penulisan naskahnya, dan yang kedua, bagaimana naskah itu akan dijadikan pertunjukan teater. Ya, harus kita akui, tak banyak seniman bertalenta kompleks. Dua nama yang paling sering kita dengar adalah Nano Riantiarno dan Putu Wijaya. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk memproduksi naskah. Selain itu, mereka juga dianugerahi oleh talenta dramaturgi. Mereka mampu menggarap pertunjukan dengan ideologi yang sangat kuat karena mereka menggarap naskahnya sendiri. Maka dari itu, ada keleluasaan pada saat penggarapan naskah teater. Mau naskahnya itu dibongkar, dibolak-balik, ya itu terserah. Tetapi ada pula anggapan lain yang menyatakan bahwa menulis naskah teater dan dijadikan sebagai pertunjukan itu adalah hal yang lumrah, sebab mereka lah yang paling paham naskah mereka. Saat naskah itu bahkan belum ditulis, mereka sudah memikirkan bagaimana konsep artistiknya yang akan ditampilkan di atas panggung. Nah, tapi kan sekarang yang kita bahas ini adalah lomba penulisan naskah. Jadi, kelengkapan naskahnya lah yang harus ditonjolkan. Apalagi jika mengangkat upacara adat, harus lengkap. Jangan main-main dengan tradisi. Itu aku setuju. Tapi, kalau prosesinya itu mau dimunculkan atau tidak, itu persoalan lain. Ah, begini. Sekarang, upacara Niti Mahligai, apa sudah lengkap? Sudah. Ada apa saja peralatannya? Perlengkapannya ada 1 unit wadah kuningan. Oke. Amplop tanah. 1 unit kaca dari katok keramik. Kemudian ada benang 10. Kemudian ada jeruk purut 3 buah. Beras, sirih lengkap, rokok, dan 6 telur ayam. Kemudian ada bara api. Kemudian sarung mati. Minimal bahan-bahan dan alat-alat tersebut kau lampirkan ke dalam naskah sebagai sumber informasi. Iya, betul. Nah, bagus. Nah, kalau malam tari inai ada apa saja? Kembang lilin, payung api, gasana pengantin, peralatan musik, kelintang, gong, sama kipas. Nah, kalau perlu dilengkapi dengan alat musiknya. Aku ada dapat dari kawan untuk musiknya dalam upacara itu. Musik? Iya, notasinya juga sudah ada. Nah, apalagi jika seperti itu? Simpan ke dalam drive, kemudian buatkan linknya. Jadi, siapapun yang mau menggarap naskahnya, musiknya sudah ada, tinggal dimainkan. Jadi, apabila ada tutur, kata, senandung, dan juga mantra dalam upacara itu, masukkan ke dalam naskah, jadi ada contoh. Seperti video tadi. Jadi, siapapun bisa mengetahui seperti apa prosesinya. Nah, bagaimana dengan pertunjukan yang tak sesuai dengan prosesi upacaranya? Itu persoalan lain. Tak bisa kita bahas malam ini. Oh ya, ngomong-ngomong, kapan terakhir pengumpulan naskah untuk lomba ini? Malam ini. Malam ini? Iya, ini malam terakhir.
terakhir. Ya,